Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'du. Baik para pemirsa semuanya yang kami hormati, yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mendiskusikan tentang isu living Quran, atau dalam bahasa Arab kita bisa katakan al-mu'ayasyah ma'al Quran. Kebetulan saya menulis buku ini menggunakan bahasa Arab, al-mu'ayasyah ma'al Quran fi bayani adab tilawatil Quran indal Imam Al-Ghazali. Jadi living Quran itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu al-mu'ayasyah ma'al Quran, hidup bersama Quran. Bagaimana Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah itu ada yang menyebut juga Al-Quran in everyday life. Quran dalam kehidupan sehari-hari, itulah living Quran. Ini sebenarnya adalah termasuk kategori ranah kajian Quran yang mungkin berbeda dari yang selama ini dikenal oleh para santri dan mahasiswa. Seingat saya, wacana tentang living Quran itu di UIN Sunan Kalijaga dulu diwacanakan kira-kira tahun 2004. Ya, ini saya bicara secara dulu. Ketika para dosen gelisah kenapa kajian Quran itu seolah-olah hanya pada kajian teks, padahal ada kajian di luar teks yang itu tetap bisa disebut sebagai bagian dari Quranic Studies. Ya, kajian Al-Quran yang mengacu kepada bagaimana masyarakat Muslim merespon, kemudian meresepsi, menerima tentang kehadiran Quran, lalu menjadi sebuah tradisi yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, itulah yang disebut dengan kajian living Quran. Jadi ini sebenarnya adalah masuk dalam ranah kajian sosial keagamaan, ya. Tapi basisnya adalah terkait dengan bagaimana masyarakat merespon tentang kehadiran Quran. Nah, kalau dilacak tentang istilahnya dari Al-Quran sendiri, maka sebenarnya kita bisa merujuk di Quran, ya. Nabi Muhammad itu disebut sebagai kalau dalam hadis disebut Quranun yamshi, ya. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi adalah Quran yang berjalan, walking Quran, kan gitu. Nah, apa sebenarnya arti penting dari kajian living Quran, ya, dalam konteks studi Quran secara umum? Yang pertama adalah memberikan ruang baru bagi kajian Quran, bahwa kajian Quran itu bukan hanya mengkaji tafsirnya, teksnya, tentang sababun nuzul, tentang pengertian penafsirannya, tentang bagaimana sumpah-sumpah di dalam Al-Quran itu dipahami, bagaimana kisah-kisah Quran itu diambil filosofinya atau ibrahnya dan sebagainya. Bukan itu. Tapi ada wilayah bagaimana Quran itu diresepsi oleh masyarakat Muslim, yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang dinamis, ya. Kalau istilahnya Talal Asam jadi diskursive tradition, ya. Diskursif, ya, dinamis dari waktu ke waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bicara living Quran sebenarnya kita ingin memberikan semacam justifikasi epistemologi terhadap praktek-praktek ritual, praktek-praktek tradisi di dalam masyarakat Muslim, sehingga kita tidak mudah menyebut praktek-praktek tradisi itu dengan klaim-klaim misalnya itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi, itu tidak sesuai dengan sunnah dan sebagainya. Tidak begitu. Justru dengan kajian living Quran
kita akan bisa festahan, memahami bagaimana masyarakat muslim berinteraksi al-mu'ayasyah wal mu'amalah ma'al Quran dengan ruang-ruang sosial yang dinamis ya. Kalau dilacak ya sebenarnya semuanya ada cantolan foundation text-nya kalau dalam bahasanya Talal Asad ya. Jadi tradisi-tradisi yang berjalan di masyarakat muslim itu kalau dilacak pasti juga mengikuti tradisi sebelumnya, tentu saja dengan segala dinamikanya karena ruang-ruang sosial itu juga beragam dan berdinamika. Kita ambil contoh misalnya yang paling sederhana dulu, dan ini sebenarnya kajian Living Quran ada hubungannya dengan fungsi kitab suci, Mas ya, saudara-saudara ya. Fungsi kitab suci itu kalau menurut Samdegil ya, ini juga saya kutip di dalam buku saya atau kitab saya tentang Al-Mu'ayasyah ma'al Quran. Di situ Samdegil ya membagi fungsi kitab suci menjadi dua. Termasuk dalam konteks ini berarti kitab suci Quran itu punya dua fungsi. Fungsi pertama disebut dengan performative function, atau saya terjemahkan dalam bahasa Arab sebagai al-wazifah al-ikhbariyah. Jadi Quran itu memberikan fungsi mengenai bagaimana kabar atau berita atau informasi-informasi yang penting untuk kemudian dimengerti, difahami oleh Muslim community atau masyarakat muslim. Jadi misalnya Quran memberi kabar nanti pasca kehidupan ini akan ada kehidupan di akhirat, ada kebangkitan yang sebelumnya masyarakat Arab Quraisy ya, musyrik kafir Quraisy di Mekah itu tidak percaya karena mereka masuk kategori kafir dahri yang hanya percaya kehidupan ini hanya dunia awalnya ya, mahiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Nah ini Quran memberikan berita, informasi, tidak begitu, nanti kamu setelah meninggal dunia akan dibangkitkan ya. Dulu ada orang Quraisy yang tidak percaya tentang kebangkitan, bawa tulang di hadapan Nabi, lalu tulang itu sudah hancur lebur, dia bilang kepada Nabi Muhammad, gimana ini logikanya, tulang sudah remuk kok bisa hancur. Nah lalu turun ayat ya, ayatnya di surat Yasin itu, wa darabalana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, siapa sih yang bisa membangkitkan, menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ya, jawablah Muhammad, nanti yang akan menghidupkan kembali adalah Allah, zat yang pertama kali menciptakannya juga. Nah, ini berarti ayat ini memberi ikhbar, fungsi informasi tentang adanya kehidupan akhirat. Dan banyak sekali ya tentang bagaimana kita mestinya hidup bertetangga, hidup saling toleran dengan muslim sendiri maupun non muslim, kemudian bagaimana etika berdagang yang bagus ya, itu informasinya ada di dalam Al-Quran, dan itu bagian dari fungsi Quran yang pertama disebut dengan informative function atau al-wazifah al-ikhbar. Yang kedua, nah di sini yang disebut dengan performative function. Jadi fungsi-fungsi kitab suci, dalam hal ini kitab suci Al-Quran, di luar fungsi informatifnya. Inilah yang kemudian menjadi ranah ya, pokok di antara kajian Living Quran. Jadi misalnya orang merespon kehadiran Quran menggunakan mushafnya Quran dipakai untuk menyumpah, sumpah jabatan. Itu contoh fenomena Living Quran. Dengan satu asumsi bahwa kalau kamu menjabat, mestinya kamu bisa mengamalkan nilai-nilai ajaran Quran tentang amanah, bahwa jabatan itu amanah. Quran dipakai simbol untuk sumpah. Termasuk mushaf Quran untuk mahar, itu juga bagian dari fenomena Living Quran ya. Mushaf Quran untuk mahar. Ini bergeser sebenarnya kalau melihat hadisnya dulu. Yang dipakai untuk mahar adalah hafalan Qur'annya. Tapi bergeser ke tradisi muslim sebagian
di Indonesia itu ketika orang menikah itu maharnya adalah bimahri mushafil Quran wa adawatis sholah, dengan mahar mushaf Quran dan seperangkat alat sekolah. Namun di TikTok yang terjadi bukan seperangkat alat sholat, tapi seperangkat alat sekolah, karena saking semangatnya itu calon mertuanya. Nah, penggunaan mushaf Quran sebagai mahar dalam pernikahan, sebagai untuk menyumpah pejabat, itu contoh fenomena living Quran, dan itu bagian dari fungsi Quran secara performatif. Mendendangkan Quran dengan lagu-lagu tilawah di dalam MTQ, ya, itu juga bagian dari penggunaan pemfungsian Quran sebagai fungsi performatif, ya, di luar fungsi informatifnya, dan itu bagian dari fenomena living Quran. Penggunaan ayat-ayat Quran untuk fungsi pengobatan, dan ini cantolan epistemologi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang saat itu menggunakan surat Al-Fatihah, tidak pernah diajarkan Nabi, dipakai untuk meruqyah, ya, meruqyah kepala suku, dan ini clear di Bukhari juga ada, di Al-Azkar karya Imam Nawawi juga disebut, ya. Nah, Al-Fatihah dipakai untuk menyembuhkan atau berdoa atau ruqyah sekarang, ya, ruqyah untuk nyuwuk, ya, nyuwuk orang yang kena sengatan kalajengking, itu contoh, ya, fungsi Quran, fungsi performatif, dan itu bagian dari fenomena living Quran. Quran yang hidup di masa, Quran yang diresepsi lalu menjadi sebuah perilaku sosial, ya, baik individu maupun komunitas, ya. Ada tradisi hataman Al-Quran, ya, kalau waktu zaman saya tahun 80-an, ya, saya waktu itu dihatami Quran tuh, kelas 4 itu, setelah hatam Quran dinaikkan kuda, lalu disuruh baca juz amma, ya, juz amma, kemudian dengan, kalau di tempat kami dulu dengan terjemahan gandul bahasa Jawa, ya. Praktek-praktek seperti itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada kehadiran Quran. Nah, jadi ini contoh-contoh fenomena living Quran, jadi tradisi, praktek-praktek sosial keagamaan yang diinspirasi oleh kehadiran Quran, itulah yang disebut dengan living Quran. Dan itu bukan sebagai praktek yang bid'ah, karena sebenarnya tetap memiliki cantolan dengan foundation text-nya, bahwa orang disuruh belajar membaca Quran, bahkan talaki dengan guru, ya, karena Nabi Muhammad sendiri juga talaki dengan malaikat Jibril, ya. Maka kalau teman-teman yang di pondok itu tahu, ya, bagaimana anak-anak santri juga cara belajar Qurannya itu juga bagian dari living Quran. Mulai dari musyafahah, ya, face to face dengan gurunya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, misalnya, ya, dengan meringis, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah juga bagian dari praktek living Quran. Dalam hal ini adalah cara belajar membaca Al-Quran yang diajarkan oleh gurunya dengan talaki, mulai dari antri, kemudian nanti setelah selesai, kalau di Indonesia kemudian mencium tangannya guru, kiai. Itu juga bagian dari sebenarnya apresiasi terhadap guru, ihtiram terhadap guru. Kalau di Maroko, ya, yang saya tahu itu bukan mencium tangannya kiai, santri itu setelah ngaji sama gurunya mencium ubun-ubunnya ustadznya. Nah, ini tentu berbeda tradisi ini, ya. Mungkin kalau di Indonesia dianggap neranya, tapi itu di Maroko justru bagian dari tradisi di sana, menghormati guru dengan mencium ubun-ubunnya sang guru, ya. Ini contoh-contoh prakteknya, ya. Baik, para pemirsa semua yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Nah, jadi dengan demikian ketika kita tahu tentang isu kajian living Quran, sebenarnya kita kemudian tidak akan mudah menuduh praktek-praktek yang dinisbatkan kepada Quran sebagai sebuah praktek bid'ah. Sesungguhnya tidak.
Karena itu bagian dari bagaimana masyarakat Muslim merespon kehadiran Quran. Misalnya, ketika ada seorang qori ya membaca Quran dengan bagus, lalu kita mengomentari ya Allah Jamil atau apalah ya, itu juga bagian dari respon spontan ya. Kemudian ketika belajar Quran tuh kenapa kadang-kadang harus gerak-gerak begini ya, ini juga bisa dimengerti karena mungkin konteksnya jelas ya, di situ mungkin tidak ada meja sehingga ketika membaca sambil bergerak-gerak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak saya kira fenomena living Quran, misalnya termasuk potongan-potongan ayat yang ditempel di dalam dinding, pada dinding itu. Biasanya kalau itu rumah orang kaya, potongan ayatnya adalah tulisannya apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau malah mengkufirinya. Itu sebenarnya doa Nabi Sulaiman ditempelkan untuk mudah-mudahan jadi orang kaya, kira-kira begitu ya, tabarukannya kan itu. Ayat kursi ditempel ya, itu di situ juga ada ya, di ruang ini ada Qul a'udzu birabbin nas ditempel di dinding-dinding, di mobil ya dan sebagainya. Itu adalah fenomena penggunaan ayat-ayat Quran di luar fungsi informatifnya yang itu digunakan dalam rangka tabarukan, mengambil berkah dari ayat-ayat Quran itu, baik untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk penangkal sihir, untuk meruqyah orang ya, dan lain-lain ya. Itu saya kira selintas tentang living Quran. Dan Nabi Muhammad sendiri dalam banyak hal juga mengajarkan fenomena itu ya, bagaimana Nabi talaki Quran dengan Jibril, Nabi tadarus ya, setiap Ramadan talaki dengan Jibril. Nah, maka kalau di pesantren atau di masyarakat Muslim yang katakanlah Muslim taat begitu, itu tadarus terutama di Ramadan sangat kenceng kan, karena ia mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi sebenarnya. Kalau Kanjeng Nabi di Mesir akan tahu itu, di jalan-jalan orang bawa mushaf itu mas ya, jadi di bis pada baca Quran nggak malu ya. Kalau di Indonesia agak malu ya. Nah, itu semua bagian dari fenomena living Quran yang intinya ingin menegaskan bahwa Quran itu dia bisa menjadi inspirasi di dalam cara berpikir sebagai seorang Muslim, sekaligus juga cara bertindak dan sekaligus menginternalisasikan ajaran Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena konteks masyarakatnya berbeda, kadang-kadang fenomenanya bisa sangat dinamis karena ruang-ruang sosialnya juga berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Saya kira ini ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian-kajian living Quran di luar kajian teksnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.